Halo, selamat pagi atau siang Bapak Ibu guru, suster, dan teman-teman semuanya. Ya, di video part 2 hari ini, di video part 2 ini, jadi ada infografis, ada dua infografis. Ya, infografis dari part 1 sampai part 2. Kali ini saya akan jelaskan. Ya, soal ini kebetulan akan berkolaborasi dengan bahasa Inggris. Dan nantinya ada video tersendiri di part 3 nanti ya. Di part 3 di video selanjutnya. Oke, kita lihat agak dekat ya. Jadi tulisannya agak banyak banget ya. Oke, yang pertama kehidupan sosial ya. Kehidupan sosial. Pada zaman praksara awal, kehidupan mereka itu berkelompok dan berikutnya mereka mulai membuat kampung ya. Kampung itu kampung ya. Yang merupakan asal-usul istilah kampung saat ini ya. Dan pada zaman sekarang, kehidupan sosial ini sudah tidak terbatas secara golongan. Berkat teknologi yang canggih yang dimulai dari surat menyurat ya, sampai ponsel canggih. Di sini karena berkaitan dengan komunikasi, komunikasi jelaslah dengan kerjasama ya. Makanya cara kerjasama di sini adalah tetap berkomunikasi secara virtual dengan memakai aplikasi seperti apa ya. Di sini saya akan tulis aplikasi Zoom, ya bisa aplikasi Zoom, telepon WA, dan sebagainya, ya. Bisa saja sih. Ya. Karena kita udah nggak bisa ketemu lagi loh. Ya, kita udah nggak bisa ketemu lagi. Sejak itu Omicron udah mulai naik ya. Jadinya kita udah nggak bisa ketemu secara langsung ya. Oke, sekarang kita ke kehidupan ekonomi ya. Jadi pada zaman praksara awal itu manusia dahulu suka berpindah-pindah. Wow. Jadi barangnya tuh dibawa semua ya. Barangnya dibawa semua, nggak ada yang ketinggalan, nginep. Ya, jadi rumahnya tuh nggak jelas di mana mereka tinggal. Ya, jadi kayak perjalanan hidup ya, perjalanan hidup untuk mengelilingi bumi. Oke, kehidupan ekonomi yang zaman sekarang itu masyarakat tidak banyak berpindah-pindah. Namun mereka tetap mencari makan dengan cara yang cukup instan, meskipun masih ada yang harus bertani seperti petani. Ini contoh kerja. Samanya di sini adalah melalui koperasi desa. Ya, kebetulan koperasi desa itu menyediakan berbagai alat kehidupan ya, alat-alat untuk bertani dan pupuk bertani yang bisa dicicil, yang bisa dibayar langsung dengan tunai. Atau kadang-kadang kalau, mohon maaf ya, koperasi desanya canggih bisa saja sampai GoPay. Ya, semoga aja ada ya. Ini namanya desa canggih di sini. Oke, ini kehidupan budaya mereka ya. Jadi pada zaman praksara awal itu banyak alat yang terbuat dari batu dan kayu seperti kapak genggam, kapak perimbas, serpi bilah. Walaupun saat zaman praksara akan berakhir, peralatannya jauh lebih halus dan mulai banyak tugu atau monumen. Jadi ada banyak alat musik yang dahulu terbuat dari kayu dan batu. Ya, zaman sekarang ini sudah mulai banyak benda-benda kebudayaan yang unik dan beragam, baik tugu maupun alat-alatnya yang sudah canggih yang mulai terbuat dari besi, marmer, dan lain-lain. Misalkan musik saat ini mulai lebih banyak terbuat dari bahan keras atau sintetis seperti piano, gitar, dan sebagainya. Tapi contoh kerjasama itu dapat dilihat di mana ada musik yang bisa dimainkan berkelompok, seperti gamelan dan angklung ya. Ini saya jelaskan. Kenapa gamelan dan angklung bisa dibilang lebih kerjasama? Karena pada sejatinya gamelan itu hanya kumpulan alat musik ya. Kumpulan alat musik. Kumpulan alat musik dari gamelan lah, gong lah, saron, dan masih banyak lagi. Angklung kenapa juga bisa sebagai alat musik kerjasama? Karena sejatinya angklung itu, jadi satu angklung itu cuma satu nada. Jadi membutuhkan kerjasama di sini. Atau bisa saja orkes Betawi juga termasuk ya di sini. Orkes Betawi Tanjidor, ya.
Itu kerjasama, ya. Makanya, jadi ada kerjasama secara berkelompok. Oke, kita lanjut ke infografis yang part 2, ya, karena kertasnya sempit, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada zaman praksara awal ini, kehidupan mereka percaya kepada roh-roh atau arwah nenek moyang mereka, karena dipercaya dapat mengabulkan permohonan mereka. Lalu ada yang harus menyembah benda alam seperti pohon, langit, bintang, batu, dan lain-lain. Mungkin karena gini, jadi di pohon itu ada penunggu. Lah, ini yang nungguin siapa? Orang yang sudah mati menurut mereka. Ya, pada zaman sekarang itu kehidupan kepercayaan mereka itu berubah. Karena masuknya agama ke Indonesia membuat segala aturan lama itu hilang. Akibat banyak hal yang bertentangan dengan agama yang masuk ke Indonesia. Kerjasamanya itu adalah kita mendoakan arwah dengan orang yang seiman. Nah, ini maksud saya, ya kan berkaitan dengan kepercayaan zaman dahulu yang masih menggunakan arwah ya. Jadi makanya kerjasamanya itu mendoakan arwah dengan orang yang seiman. Ya kalau ramai-ramai mungkin bisa saja beda agama ngedoain ini. Jadi beda lagi ceritanya ya. Oke, kita masuk ke kehidupan cocok tanam ya. Jadi pada zaman praksara awal, manusia dahulu itu suka berpindah-pindah untuk mencari makanan. Walaupun zaman praksara akhir sudah mulai banyak bercocok tanam. Dan alatnya itu sebenarnya masih lebih sederhana ya. Masih sederhana. Kayak dari kapak yang dibikin dari batu dan kayu yang diikat ya. Batu, kayu, talinya diikat. Mungkin bisa aja ya. Diikat tali. Tapi talinya mungkin bukan terbuat dari kayak tali rafia ya. Lebih tepatnya dari kulit binatang. Tepatnya. Jadi dan kalau sekarang ya masyarakat memakai peralatan yang lebih rapi dan canggih seperti sabit, cangkul, parang, bahkan saat ini traktor yang lebih canggih. Ya, yang terbuat dari besi dan kayu, bukan hanya kayu ya, jadi karet aja jadi bannya loh sebenarnya. Nah, di sini yang kerjasamanya yang mereka lakukan itu adalah persiapan pada pembuatan irigasi yang karena membutuhkan warga yang bukan cukup besar ya, tapi cukup banyak ya. Karena mereka kerjasama banyak sekali yang harus mereka kerjakan. Ya, jadi cukup banyak ya. Bisa nggak kehitung ya dari 1 sampai 100. 100 nggak mungkin, 50 lah ya. Kalau 100 beda lagi, mungkin irigasinya lebih besar atau apa gitu ya. Oke, sekarang kehidupan laut. Pada zaman praksara awal banyak alat menangkap ikan seperti tombak yang dibuat dari kulit hewan, batu, dan kayu ataupun kail dari batu. Selain itu mereka juga masih membaca angin untuk kelautan. Zaman sekarang sudah mulai banyak benda yang unik seperti jaring, kail yang terbuat dari besi, plastik, dan lain-lain. Bahkan teknologi sonar dan kompas sudah lebih mendukung. Contoh kerjasamanya di sini adalah kerjasama antar nelayan. Karena bisa saja ya, nelayan itu butuh kapal ya. Naik kapalnya itu tidak langsung punya sendiri. Karena itu makanya disewa ya. Disewa atau saling pinjam ya. Lalu kerjasama antar kapal. Ini karena nggak muat jadi saya jelaskan langsung. Misalkan ya, kita nggak mungkin ya. Nggak mungkin nangkep ikan sendirian. Apalagi ikannya udah banyak banget yang ditangkep. Udah sampai 10 ton ya, 10 ton ya. Kalau sampai 7.000 ton beda lagi. Itu jumlah sampah harian di Bantar Gebang. Ya 10 ton lah ya. 10 ton juga nggak mungkin. Paling kecil 5 ton atau 1 ton deh. Atau enggak 100 kilo deh. Ya. Jadi mereka butuh kapal. Mereka butuh nelayan lain. Ya buat ngeangkat itu jaring yang segede gaban biar bisa masuk kapal. Begitu. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru, suster, dan teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Silahkan lanjut ke video part 3.